Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini kembali kita berkumpul di Masjid Al-Mukarramah yang kita cintai ini untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, insyaallah kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita, membahas hal-hal yang berkenaan dengan puasa kita. Pada pertemuan yang kemarin kita telah bahas tentang puasa yang sempurna. Telah kita bawakan sebuah asar, ucapan dari sahabat Jarir bin Abdullah Al-Bajali, bahwa ketika berpuasa hendaknya kita bukan hanya menahan lapar dan dahaga saja, tapi juga yang ikut berpuasa itu adalah pandangan kita, kemudian pendengaran kita, dan juga lisan kita. Sekarang insya Allah di pagi hari ini dengan berharap taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan coba membahas tentang berpuasa atau memuasakan lisan kita. Ya, karena ini yang paling berbahaya. Ya, Allah Subhanahu wa taala bisa jadi tidak menerima puasa seseorang ketika dia tidak menjaga lisannya. Lisan ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah jadikan lisan sebagai alat bagi kita untuk berkomunikasi. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini telah menjanjikan ya bahwa beliau akan menjadi penjamin bagi orang yang bisa menjaga lisannya. Ketika seorang muslim dia bisa menjaga lisannya, ya artinya dia menjaga lisannya ini dari mengucapkan hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Karena sesungguhnya kita itu dalam menggunakan lisan itu hanya dua opsinya. Nabi SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia mengatakan yang baik atau diam. Jadi dalam menggunakan lisan kita hanya punya dua opsi saja, imma berkata yang baik, wa imma diam. Ya, ini dua pilihan yang diberikan kepada lisan kita. Nah, barang siapa yang dia bisa menjaga lisannya ini, tidaklah keluar dari lisannya melainkan ucapan-ucapan yang baik saja, ya, atau karena atau dia diam ya dari berucap hal-hal yang tidak baik, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjamin baginya rumah di surga. Ya, siapa di antara kita yang tidak menginginkan ya masuk surga kemudian dibangunkan rumah yang indah? Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, man yatman li ma baina lihyaihi wa ma baina fakhidaihi atman lahu baitan fil jannah. Karena Nabi alaihi salatu wasallam, barang siapa yang menjaminkan untukku apa yang ada di antara dua lihyainya. Lihya itu apa? Tulang rahang. Apa yang ada di antara dua tulang rahangnya, maksudnya adalah lisannya. Wa ma baina fakhidai, dan apa yang ada di antara kedua pahanya, maksudnya adalah kemaluannya. Ini barang siapa yang bisa menjaga lisan dan kemaluannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atman lahu baitan fil jannah, maka aku akan jamin baginya rumah di surga. Masya Allah. Jadi Nabi SAW menjaminkan bagi kita
rumah di surga apabila kita bisa menjaga lisan dan kemaluan kita. Oleh karena itu penting sekali bagi seorang muslim untuk dia menjaga lisannya ini dari ucapan-ucapan yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita akan coba bahas walaupun secara ringkas apa saja ucapan-ucapan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita akan bahas mulai dari yang paling parahnya. Di antara ucapan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan ini merupakan bahaya lisan adalah berkata-kata tentang agama Allah Subhanahu wa taala tanpa disertai ilmu. Ya, dengan mudah misalnya mengharamkan sesuatu. Dia nggak pelajari dulu bagaimana. Oh, ini nggak boleh, haram. Ya. Atau ada suatu perkara yang mungkar, dia halalkan. Ah, nggak apa-apa, ini halal kok, nggak apa-apa. Nah, ini merupakan kemungkaran lisan yang paling berbahaya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang dosa-dosa, mulai yang paling ringan sampai yang paling parahnya, dalam surat Al-A'raf ayat 33, ya Allah menjadikan berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu ini sebagai dosa yang paling parah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal itsma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun." Katakanlah bahwa hanya saja Rabbku mengharamkan perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya, jadi perbuatan yang keji artinya dosa yang kita lakukan sendiri, nggak ada kaitannya sama hak orang lain. Ini yang paling ringan. Kemudian wal itsma wal baghya bighairil haq, kemudian dosa dan melanggar ya hak manusia tanpa alasan yang benar, kezaliman kepada sesama manusia. Makanya kalau kita bertobat atas dosa yang kita lakukan tanpa melibatkan hak orang lain, ini lebih ringan, Pak. Lebih ringan. Karena urusannya antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah mulai ngambil hak orang lain, berbuat zalim kepada orang lain, maka hendaknya seseorang kalau dia bertobat dari perbuatan tersebut, dia minta maaf kepada orang yang dia zalimi atau dia mengembalikan apa yang dia ambil sebelumnya tanpa hak. Maka masalahnya lebih rumit. Qala wa an tusyriku billah ma lam yunazzil bihi sultana. Kemudian selanjutnya, dan kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak ada dalilnya, yang tidak ada keterangannya dari Allah Subhanahu wa taala. Melakukan perbuatan syirik. Wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan engkau berkata-kata tentang Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang tidak kamu ilmui. Nah, jadi apa? Berbicara tentang agama Allah ya tanpa adanya ilmu, ini dosa yang paling parah. Karena kesyirikan pun pada hakikatnya ini terjadi karena orang berbicara tanpa adanya dasar. Ya, coba kamu sana ya ngambil barokah di kuburan keramat siapa? Ya, dari mana dia tahu bahwa itu bisa mendatangkan keberkahan? Mana dalilnya dari Al-Qur'an, mana dalilnya dari Sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Yang ada justru pelarangan terhadap perkara tersebut. Dia mengada-ada. Maka jatuhlah orang pada kesyirikan. Maka ini satu hal yang perlu kita waspadai ya. Untuk masalah dunia saja kita nggak boleh bicara tanpa adanya ilmu. Ya, misalnya ada orang berbicara tentang kesehatan, padahal dia nggak punya background pendidikan kesehatan, nggak punya background pendidikan medis. Bicara dia, akhirnya apa? Mungkin menyebabkan orang tambah parah penyakitnya. Demikian juga dalam permasalahan agama. Ya, seorang harus berbicara di atas ilmu. Baik, kemudian yang kedua, dan ini pun sering terjadi di tengah kita, di antara bahaya lisan yang kedua, ya, adalah ghibah. Ghibah, kalau bahasa kitanya apa? Ngerasani, membicarakan aib-aib orang lain. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang ghibah, dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebut tentang saudaramu apa yang tidak dia sukai. Ini berupa aibnya. Jadi ada aib atau kekurangannya yang tersembunyi, kemudian ya kita bongkar, kita ungkapkan di hadapan orang lain sehingga jatuh kehormatannya. Yang demikian diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang memakan bangkai saudaranya.
Ya, ini menunjukkan suatu perbuatan yang sangat keji. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann, inna ba'dadh-dhann itsmun." Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah prasangka, karena banyak prasangka ini ya terjatuh pada perbuatan dosa. Qala wala tajassasu, jangan kalian itu saling tajassas itu apa? Tajassus itu saling memata-matai, mencari-cari kesalahan. Ya. Wala yaktab ba'dukum ba'dan, dan janganlah kalian ya menggunjing satu sama lain, membicarakan aib saudaranya satu sama lain. Lalu Allah ibaratkan seperti apa sih perbuatan ghibah ini? Ya, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah kalian suka memakan daging bangkai saudaranya? Tentu kalian tidak menyukainya. Ghibah diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang memakan bangkai saudaranya. Ya. Jadi jangan kita kemudian ghibah ya, membicarakan aib orang lain. Ya. Kadang-kadang ada ya kita berkumpul-kumpul ya karena terlalu banyak berinteraksi, kemudian punya waktu yang luang, nggak tahu lagi apa yang mau diobrolkan, akhirnya mulai merembet pada membicarakan aib-aib orang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas langit, beliau diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya segolongan orang yang memiliki kuku-kuku dari tembaga. Kata beliau, lama urija bi maratu bi qaumin lahum athharun min nuhas. Ketika aku dimi'rajkan, aku ditampakkan ya, atau aku melewati sekelompok orang yang memiliki kuku-kuku yang terbuat dari tembaga. Yahmishuna wujuhahum wa sudurahum. Orang ini apa yang dilakukan? Ya, mereka mencakar wajah-wajah mereka dan mencakar dada-dada mereka. Fakultu man haula ya Jibril. Maka aku pun bertanya, siapa mereka ini wahai Jibril? Qala haula alladhi ya'kuluna luhuman nas wa yaqauna fi a'radihim. Kata Jibril alaihissalam, mereka ini adalah orang-orang yang memakan daging manusia dan merusak kehormatan mereka. Ya, maksudnya adalah orang-orang yang melakukan ghibah. Orang-orang yang melakukan ghibah. Ya. Oleh karena itu hendaknya kita berhati-hati ya dari membicarakan aib seseorang ya, tanpa adanya hajat. Ya. Para ulama mengecualikan ya, misalnya ada orang ingin bertanya tentang masalah agama, mau tidak mau dia harus menyebutkan. Ya, misalnya dia meminta fatwa, ada seorang suami yang dia ingin bertanya atau berkonsultasi tentang kehidupan rumah tangganya, mau nggak mau dia menyebutkan aib istrinya. Maka yang demikian diperbolehkan. Atau kita melihat ada orang yang melakukan kezaliman, ada orang yang mencuri, ada orang yang mengambil haknya, kemudian kita laporkan kepada pihak yang berwajib, maka yang demikian tidak mengapa. Atau dalam kondisi yang lain, ada orang yang kita khawatirkan bahayanya kepada kaum muslimin. Misalnya ada orang yang dikenal ya di kampung kita, dia suka menipu, lalu dia pindah datang ke satu tempat dan kemudian dia mencoba untuk menjalin hubungan bisnis. Padahal dia sudah dikenal, kalau buka bisnis kerjanya hanya menipu saja. Maka bukanlah ghibah yang dilarang ketika kita membicarakan ya tentang orang ini kepada orang-orang yang bermuamalah dengannya. Hati-hati kamu ya, karena sudah ada kejadian demi kejadian. Jadi ada pengecualian. Namun hukum asalnya ketika tidak ada hajat, maka tidak boleh bagi seseorang untuk mengumbar aib saudaranya. Ini yang kedua, ghibah. Yang ketiga, Bapak dan Ibu, yang juga sering terjadi di tengah-tengah kita adalah an-namimah. Apa itu an-namimah? An-namimah ya ini adu domba. Kita menyampaikan kabar kepada seseorang agar muncul permusuhan antara dia dengan saudaranya yang lain. Ini juga bermulanya dari ghibah. Ya, bahkan lebih dari ghibah, bukan hanya ghibah. Kalau ghibah itu Bapak dan Ibu, dia menceritakan keadaan faktual. Ini nggak boleh. Apalagi kalau sudah ditambah-tambahi. Ini namanya bukan hanya ghibah, tapi juga fitnah dan dusta.
Nah, terkadang orang-orang untuk mengadu domba menimbulkan permusuhan di tengah-tengah kaum muslimin. Dia ceritakan aib saudaranya. Oh, si fulan ini ya, di depan kamu kelihatan manis tapi di belakang gini. Ya. Jadi dia menimbulkan kebencian antara sama muslim. Maka ini enggak boleh ya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, la yadkhulul jannah an-nammam. Tidak akan masuk surga seseorang yang melakukan namimah, yang melakukan adu domba. Dan orang yang melakukan namimah ini disegerakan siksanya. Bahkan ketika di kuburan, ketika dia masuk ke dalam alam kubur, Allah Subhanahu wa taala sudah menimpakan atau memberikan siksa kepada orang yang suka mengadu domba. Sebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, suatu ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan. Ya. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa penghuni dua kuburan ini yu'adzaban, mereka sedang diadab. Wa ma yu'adzabani fil kabir, dan mereka tidaklah diadab karena perkara yang besar. Maksudnya karena mereka menganggap ini satu permasalahan yang remeh, maka ternyata mereka disiksa. Ya, mereka menganggapnya ini satu perkara yang remeh. Tapi apa? Ternyata menyebabkan mereka mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa dosa yang mereka lakukan? Kana ahaduhuma la yastatiru minal baul. Salah seorang di antara mereka yang disiksa ini adalah orang yang tidak menutup dirinya ketika buang air kecil. Ini buang air kecil sembarangan, bisa dilihat oleh mata banyak orang. Ya. Dalam riwayat yang lain, la yatanazzahu minal baul. Dia tidak bersuci dari kencingnya. Nah, banyak kita dapati ya, orang kalau ingin buang air ya di jalan mampir cari pohon, di balik pohon cur, kemudian enggak disiram, langsung dia pakai celananya. Ya, enggak bersuci. Maka sama saja. Kalau dia bisa jadi dalam bentuk apa? Dia tidak menutup dirinya ketika buang air kecil, atau dia tidak bersuci ketika buang air kecil, ini terancam untuk mendapatkan adab kubur. Kemudian yang kedua, wa kana al-akharu yamshi bin namimah. Adapun orang yang kedua, dia adalah orang yang gemar melakukan adu domba, menukilkan kabar kepada orang lain untuk ya terjadinya permusuhan di tengah-tengah manusia. Maka ini juga yang harus kita waspadai dari lisan kita. Kemudian yang terakhir yang juga sering mengalir begitu saja di lisan kita adalah berdusta. Ya, kadang orang maksudnya bercanda, ya, menceritakan hal-hal yang tidak pernah terjadi. Ya, maksudnya untuk agar orang tertawa. Ini enggak boleh ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kejujuran itu akan mengantarkan seseorang pada kebaikan, dan kebaikan akan mengantarnya pada surga. Ya, wa innal kadiba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar. Sebaliknya, yang namanya kedustaan akan membawa seseorang pada perbuatan dosa, dan perbuatan dosa akan mengiringnya kepada neraka. Ya, jadi dusta itu akan membawa seseorang pada keburukan. Sehingga tidak boleh kemudian berdusta, ya, walaupun tujuannya cuma bercanda. Terkadang orang mengatakan, ini kan cuma guyon saja, gitu ya. Tapi ternyata ada larangan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Nabi alaihi salatu wasallam, wailul lilladzi yuhadditsu fayakdzibu liyudhika bihil qaum. Wailul lahu. Ya. Wail itu ada dua tafsirannya. Yang pertama adalah kecelakaan. Jadi Nabi mendoakan kecelakaan kepada orang yang melakukan perbuatan tersebut. Atau definisi yang kedua, wail itu adalah nama lembah yang ada di dalam neraka. Wailul lilladzi yuhadditsu fayakdzibu liyudhika bihil qaum. Celaka atau lembah di neraka bagi orang yang berkata dusta, ya, liyudhika bihil qaum, untuk membuat orang tertawa. Ya, makanya acara stand up comedy, ya, kalau dia yang dia ceritakan itu dusta, dikhawatirkan masuk ke dalam hadis ini. Ya, dia mengarang cerita bohong untuk membuat orang tertawa.
Kemudian kata Nabi SAW, wailul lahu, wail baginya, kecelakaan atau lembah di neraka baginya. Ya. Sehingga kita jangan kemudian suka berdusta ya. Itu karakter yang rendah. Ada seorang ulama mengatakan bahwa di peradaban manapun tidak ada yang memandang bahwa dusta itu adalah perbuatan mulia. Di peradaban manapun ya. Jadi dusta itu adalah suatu hal yang tercela. Makanya ketika Abu Sufyan itu dibawa di hadapan Heraklius, ya, Abu Sufyan itu ditanya tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal dia musyrik waktu itu. Ketika ditanya oleh Heraklius, dia gak berani bohong. Kenapa? Karena bohong itu akhlak rendah. Dia gak mau nanti kawan-kawannya cerita, oh Abu Sufyan tuh waktu di hadapan Heraklius bohong, ngomongnya bohong. Dia gak mau ngomong bohong. Kenapa? Karena memang dari dulu itu, walaupun dia orang musyrik, itu tetap menganggap bahwa yang namanya bohong itu adalah suatu perbuatan rendah. Dan kemudian ya, yang juga perlu kita ingatkan ya adalah berkata-kata kotor. Karena di sebagian tempat ya yang namanya ngumpat itu suatu hal yang biasa. Ya. Ada cocoknya itu ya. Gampang sekali terlintas dari lisan. Ya. Di banyak tempat ya, bukan hanya ya pokoknya di banyak tempat. Ada sebagian tempat itu yang memang lisannya itu gampang mengumpat. Ini nggak boleh ya, seorang muslim. Kita ketika menjadi seorang muslim, kebiasaan jelek ini harus ditinggalkan. Nggak boleh seorang muslim itu gampang mengumpat. Ya Ustaz, ini kan udah jadi kebiasaan. Nah, nggak boleh, kebiasaan buruk harus ditinggalkan. Nabi SAW mengatakan, laisal mu'min bit-ta'an, walal la'an, walal fahish, walal badhi. Yang namanya seorang muslim, ya seorang mukmin itu bukanlah orang yang suka ta'an, mencela. Oh ini dicela, ini dicela. Itu bukan karakternya seorang mukmin. Walal la'an, demikian juga bukan orang yang suka melaknat. Ya, suka melaknat. Ini juga bukan karakternya seorang mukmin. Walal fahish, bukan orang yang suka berkata keji. Walal badhi, dan juga yang kotor ucapannya. Ya, suka mengumpat. Ya. Maka ini bukanlah karakter seorang muslim. Nah, ini semua Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penyakit-penyakit lisan ini adalah satu hal yang perlu kita singkirkan ya. Terutama di bulan Ramadan. Ya, di bulan Ramadan dan di bulan-bulan lainnya, tapi terutama di bulan Ramadan. Karena dikhawatirkan apabila seseorang tidak menjaga lisannya, maka pahala puasanya tidak akan dia peroleh. Tidaklah yang dia peroleh, melainkan hanya lapar dan dahaga saja. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, inilah beberapa bahaya lisan yang hendaknya kita waspadai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari keburukan lisan-lisan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik. Saya selalu lupa ini ya. Kalau ada yang ingin tanyakan silahkan berkaitan dengan materi yang disampaikan tentang menjaga lisan. Silakan. Baik, bagaimana caranya agar kita tidak terjerumus pada penyakit-penyakit lisan ini? Yang pertama kita menyadari bahwa bahaya yang ditimbulkan oleh penyakit lisan kita ini ya bukan bahaya yang sepele. Ya, tadi orang yang namimah apa hukumannya? Dia disiksa di dalam kuburnya. Orang yang melakukan gibah dicakar-cakar, dia mencakar wajahnya sendiri. Nah, dengan melihat dalil-dalil seperti ini, kita menjadi khawatir ya. Nanti kita akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hendaknya kita mencari teman yang baik. Ya, kalau ada orang yang suka berghibah, maka kita ingatkan. Kalau misalnya teman kita ini tidak berhenti dari ghibahnya, ya kita jauhi. Kenapa? Karena ghibah itu penyakit menular. Ya, awalnya kita nggak ikut-ikutan, tapi karena diajak ngobrol, akhirnya apa? Kita pun larut. Iya benar kata kamu, dia itu seperti ini ya. Ya. Akhirnya apa? Ikut-ikutan. Berarti pergaulan itu sangat penting bagi kita untuk memfilter. Ya, banyak orang yang mungkin dia sudah, saya nggak mau ghibah, tapi ya itu tadi, karena temannya tadi suka ghibah, akhirnya dia pun larut dengan ghibahnya. Ya, kemudian itu berinteraksi dengan orang lain itu seperlunya saja.
Kadang-kala kita sama-sama nggak suka ghibah, tapi karena banyak waktu luang ngobrolnya merembet-rembet. Makanya kalau ngobrol itu ya seperlunya saja. Apa yang menjadi hajat kita selesaikan, kemudian ya beralih kepada kegiatan yang lainnya. Kebanyakan ghibah itu muncul karena waktu bertemu yang panjang. Ini mungkin yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi jangan sampai terjatuh pada afatul lisan, yakni bahaya lisan. Baik, ada lagi yang ingin tanyakan? Silakan. Baik. Pertanyaan yang pertama, apakah ketika orang itu mencela kita, ya, maka kita termasuk dizalimi? Kalau celaannya itu adalah celaan yang tidak berdasar, maka yang demikian termasuk kezaliman. Ya. Tapi kalau ada suatu kesalahan yang kita lakukan, kemudian ada orang mencela kita karena kesalahan tersebut, ya itu bukan suatu kezaliman ya, kecuali dia bersikap melampaui batas, kesalahan sepele tapi luar biasa celaannya. Jadi ada kadarnya. Ya, tapi kalau misalnya kita tidak salah, kemudian dia mencela kita, apalagi dilakukan depan umum, mempermalukan kita, itu termasuk kezaliman. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau kita ditanya tentang seseorang? Ya, kalau dia punya alasan yang kuat, kenapa kamu bertanya tentang si fulan? Misalnya saya ingin menikahkan adik saya dengan si fulan. Tolong kamu ceritakan bagaimana keadaan si fulan. Yang demikian diperbolehkan. Nabi SAW dalam sebuah hadis, ketika ada seorang sahabiyah yang dilamar oleh dua orang wanita, ya, dia mengatakan kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, saya dilamar oleh dua orang, si fulan dengan si fulan. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, kalau si fulan ini tongkatnya itu nggak pernah lepas dari tangannya. Maksudnya apa? Suka memukul. Ya, ini khawatir kalau kamu kawin sama dia nanti kamu suka dipukuli. Adapun si fulan ini, ya mungkin nanti dia akan sulit memberikan kamu nafkah, karena dia orangnya miskin. Nah kalau mau nikah sama si fulan. Ya, beliau kemudian merekomendasikan oleh seorang sahabatnya ini Usamah bin Zaid, ya, untuk dinikahi oleh wanita tersebut. Nah ini menunjukkan bahwa kalau memang di sana ada hajat, kita mengungkapkan kekurangan seseorang, maka tidak mengapa. Ya, Al-Imam An-Nawawi itu kalau saya tidak salah, beliau menyebutkan ada 6 atau 7 perkara yang dikecualikan dari ghibah. Minta fatwa, tadi kita sebutkan ya. Kemudian mengadukan kezaliman, ya. Kemudian yang ketiga, untuk mengingatkan kaum muslimin dari bahaya seseorang, orang penipu masuk di tengah-tengah kita misalnya. Kawan-kawan belum tahu, khawatir nanti mereka dizalimi. Kemudian yang keempat, orang yang melakukan maksiat itu secara terang-terangan. Misalnya dia ngaku infotainment, iya nih saya lagi hamil nih, kita belum kawin misalnya. Ada kan yang seperti itu? Ada kan? Ya, maka ini nggak punya kehormatan mereka, nggak perlu ditutupi karena mereka sendiri yang membongkarnya. Kemudian at-tadzalum tadi sudah ya, mengadukan kezaliman atau dalam bentuk nasihat. Misalnya kita melihat ada seorang anak ya, ada seseorang lah yang dia melakukan kemaksiatan. Misalnya nggak sholat atau apa. Nah kemudian kita mengadukan keadaan dia ini kepada seseorang yang mampu untuk memberikannya nasihat. Ini juga bukan termasuk ghibah ya, untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi lihat ya, harus kembali kepada niat yang ikhlas. Kadang-kadang di sinilah setan bermain. Kadang-kadang kita, ayo kamu amar ma'ruf nahi mungkar, tapi padahal tujuan kita adalah untuk menjatuhkan kehormatan orang. Makanya ini perlu apa? Perlu keikhlasan dari diri kita. Karena begitu, kalau dia nggak ikhlas, ya mungkin perbuatannya seolah-olah amar ma'ruf nahi mungkar, tapi termasuk ghibah yang dilarang. Kenapa? Karena tujuannya tadi adalah untuk menjatuhkan kehormatan saudaranya, bukan untuk meluruskan. Maka hati-hati ya, tetap mewaspadai ghibah ini. Kalau kita nggak mampu untuk mengikhlaskan niat kita, yang mending jangan, karena takut terjatuh pada ghibah yang dilarang. Baik. Ada lagi yang ingin tanyakan? Cukup mungkin? Baik, jazakumullah khairan atas perhatiannya. Insyaallah besok kita akan bahas tema yang lain.
kalau saya tidak salah berkenaan dengan sejarah turunnya Al-Qur'an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.